Baik, jadi pertama pastikan kamu sudah menginstal Excel di dalam handphone atau smartphone kamu. Pertama-tama bukalah yang namanya Google, kemudian pilihlah yang namanya Play Store. Ya, kita download dari Play Store. Setelah kita buka Play Store, maka kita ketikkan Excel. Nah, setelah ketikan Excel, kita tinggal di sini harusnya punya kamu. Kalau belum diinstal, dia akan muncul tulisan install. Karena punya sudah seinstall, maka munculnya adalah open. Nah, nanti tinggal diinstal, tinggal ditunggu. Setelah kamu tunggu, maka selesai. Setelah selesai, maka nanti muncullah Excel di dalam HP kamu. Jadi pada tampilan utama Excel, yang pertama ada tampilan yang menunjukkan email kamu. Jadi kamu login pakai email yang mana ya loginnya. Kemudian ada juga tampilan yang menunjukkan untuk membuat dokumen baru yang di atas sana. Nah, kemudian di bawah ada juga recent. Recent ini adalah untuk menampilkan tampilan misalnya kita baru buat dokumen. Nah, nanti tersimpan dokumennya di sini dengan namanya gitu. Nah, dokumennya dengan namanya gitu. Dokumen dengan namanya. Itu kalau kita baru buat. Kalau nggak buat ya nggak muncul-muncul di recent. Ya kosong seperti ini kalau nggak buat. Kemudian di bawah ada yang bagian share. Nah, share ini kalau kita klik adalah kita share dengan orang lain. Kita share dengan email lain sehingga orang lain bisa melihatnya. Kemudian ada yang namanya open. Open ini tentunya untuk membuka. Membuka apa? Yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, kalau dari recent berarti yang baru dikerjain. Kalau share with me, ini yang orang lain buat dan dia share dengan kamu melalui email. Kemudian ada this device yang ada di HP ini, contoh kita udah buat di komputer atau laptop, kita masukkan filenya ke HP, kita copy ke HP, maka kita cari di this device. Ada dua lagi yaitu add place dan browse. Browse itu jarang digunakan, serta add place itu jarang digunakan. Baik, sekarang kita akan membuat yang namanya workbook baru ya. Jadi lembar kerja di dalam Excel itu namanya workbook. Workbook barunya cara pertama adalah buka aplikasinya tentunya. Setelah itu klik tanda tambah di atas. Setelah diklik, apa yang perlu dilihat? Create in-nya. Create in-nya artinya dia bakal nanti dokumen ini disimpan di mana. Nah, usahakan kita selalu disimpan di device, jangan ke OneDrive personal. Selalu pilih yang kedua yaitu this device document ya. Jadi simpan ke HP sendiri. Setelah klik, baru kita pilih yang namanya blank workbook. Nah, inilah tampilan utama dari Excel di mobile atau di HP. Baik, jadi inilah tampilan utama daripada Excel di mobile. Kita lihat ini A, B, C, D, E, dan seterusnya ya. Jadi ini panjang sekali, ini namanya adalah column. Kemudian ada yang namanya 1, 2, dan seterusnya ya, sampai bawah-bawah. Ini namanya adalah row. Nah, beda ya. Kalau column artinya kolom, kalau row artinya baris. Jadi itu dibedakan. Kemudian di sini ada satu kotak seperti ini. Nah, di sini namanya bukan row, melainkan namanya adalah cell. Nah, cell ini ada banyak ya. Kalau kamu hitung ya banyak sekali ya. Kemudian cell ini terpilih. Kenapa ada satu kotak? Nah, pilihannya adalah lihat dari dia kolom apa, kemudian dia row keberapa. Berarti dia adalah sel D7. Kolom di depan, row di belakang. Ngerti ya? Coba kita ambil contoh lain. Misalnya klik yang ini. Maka dia adalah namanya sel apa? C15. Kolomnya C, row-nya 15. Jadi selalu tulis kolom dulu, baru tulis row-nya. Sampai di sini ngerti ya? Oke, jadi itu adalah sel. Kemudian itu kan tentang satu-satu sel. Bagaimana kalau sekali ambil lebih dari satu sel? Cara ngambilnya adalah ada dua bulatan kecil. Nah, bulatan ini bisa kita klik dan tahan tarik. Klik tahan tarik. Nah, ini bloknya lebih dari satu sel. Kalau kita lihat ini kan lebih dari satu sel.
Jadi hitungannya apa? Nah, ini bukan lagi disebut sel. Apakah masih disebut sel? Tidak, bukan lagi disebut sel, melainkan sudah disebut dengan range. Ya, range itu adalah area. Ya, jadi kalau satu saja sel, kalau lebih dari satu itu namanya range. Sampai di sini jelas ya. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan sebuah praktek kecil mengenai Excel. Jadi selalu biasakan jika ingin mulai mengisi data, selalu mulai dari sel B2. Kenapa sel B2? Karena untuk membuat sebuah jarak kolom dan sebuah jarak row. Ya. Jadi nanti pada akhirnya ada jaraknya. Jadi kita mulai dari B2. Setelah kita klik sel B2, selanjutnya kita lihat keyboard kita belum muncul, artinya kita belum bisa mengetik apapun. Maka kita lihat ke dalam atas. Ini namanya adalah formula box atau formula, tempat kita mengetikkan. Kita klik ke sana dan kita bisa ketikkan yang pertama adalah nomor, kemudian di sini ada nama, kemudian ada umur, dan yang keempat ada tempat tinggal. Nah, setelah selesai, lihat nomor ini biasa kan berisi angka. Contoh kita memakai data 3 orang murid. 1, 2, 3. Kemudian di bagian nama kita masukkan yang pertama Andre, yang kedua Anthony, yang ketiga adalah Beta. Umur kita masukkan beragam 16, 17, dan 15. Nah, untuk tempat tinggal kita ketikkan misalnya satu adalah tempat tinggalnya di Titipapan, satu itu di Marelan. Kita pakai huruf besar saja semua ya. Marelan. Kemudian ini misalnya di Simpang Kantor. Kemudian yang ketiga misalnya Beta di Simpang Kantor. Setelah selesai klik aja sembarang tempat. Nah, seperti ini maka kotaknya sudah hilang. Jadi sekarang kita lihat, kan kita sudah ketikan tapi belum rapi. Nah, sekarang kita rapikan satu persatu. Blok semua boleh. Nah, di bawah sini ada tombol ya, ada tombol panah. Nah, tombol panah itu bisa diklik. Setelah kamu klik, maka muncullah edit font. Bagaimana kamu edit fontnya, mau font apa, tipe fontnya. Kemudian di sini ada ukurannya ya. Bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan, underline untuk garis bawah, dan strike through untuk mencoret. Jadi kita ratakan tengah dulu. Di sini kan ada yang namanya alignment ya, alignment. Kalau ini adalah alignment per cell. Nah, ini. Jadi dia di sel, dia mau di bagian bawah sel, atau pertengahan sel, atau atas sel. Biasanya kita bagian pertengahan, centernya. Kemudian ini buat center semua. Nah, langsung jadi center kan. Jadi keduanya kita pilih center. Setelah pilih center kita lihat lagi. Nah, untuk nomor dia sebenarnya tidak perlu terlalu besar. Ya. Untuk row-nya dia tidak perlu terlalu besar, maka kita bisa klik ke B-nya. Kita klik, setelah itu ada dua garis putih di sana. Garis putih ini kita klik dan tahan tarik. Nah, jadi dia bisa diperkecil ataupun diperluas. Nah, biasa judul ini selalu dibuat menjadi huruf cetak tebal. Maka kita blok dulu judulnya. Nah, di bawah perhatikan lagi ya, ke bawah kita scroll menunya, kita pilih yang namanya bold. Boldkan. Setelah bold kita blok semuanya. Nah, setelah bold kita blok semuanya dan kita kasih yang namanya border. Border ini kita bisa pilih juga. Pilih border itu di samping ya. Klik yang tombol panah yang banyak. Nah, ini artinya semua mau di border. Ini artinya border luar saja ya. Ini artinya border luar saja tetapi dengan border yang agak tebal. Ya, ini border kanan, border kiri, border atas, border bawah, bawah tebal, bawah tebal, atas tipis. Ada dua yang tipis. Nah, kamu bisa lihat sendiri dan coba-coba sendiri. Di sini kita pakai yang pertama. Kita klik sekali.
maka semua sudah terborder. Untuk nomor sampai tempat tinggal, kita akan berikan fill color. Ya, jadi kita akan kasih warna fill color untuk mewarnai si sel. Kita fill color selnya kuning. Oke. Setelah selesai kita save. Ya, cara save-nya adalah ya, kalau save-nya di sini nggak muncul, tolong ini klik dulu tombol panah ini untuk menutup. Jadi tutup dulu menunya. Setelah tutup menunya, keyboard kita juga ditutup dulu. Jadi klik dulu keyboard biar tertutup. Nah, sehingga muncul garis 3 di atas ini. Ya, nampak ya garis 3 ini ya. Nah, itu diklik. Kemudian pilih yang namanya Save As. Save As ini untuk menyimpan kemana. Nah, kita pilih. Setelah kita pilih, tentunya seperti biasa kita mau save this device. Betul ya? Pilih this device. Kemudian pilih dokumen. Setelah itu ganti namanya. Ganti menjadi apa? Data siswa SMA. Gitu. Ya, data siswa SMA. Setelah itu kita pilih yang namanya save. Nah, maka ini udah save. Udah tersimpan di HP kamu. Caranya bagaimana? Cara mengetahuinya. Caranya adalah kita pilih atas keluar dulu ya, tombol panah keluar itu. Nah, di sini di resend ya, di bagian resend sudah muncul yang namanya data siswa SMA. Dia sudah tersimpan. Nah, selanjutnya inilah yang kamu kirimkan ke Google Form nantinya sebagai tugas praktek kamu yang pertama. Oke, sampai di sini mengerti? Jika sudah mengerti, maka kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kamu sudah mengenal apa itu Excel secara mendasar. Oke? Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa coba sendiri karena minggu depan kita akan praktek lebih jauh lagi. Kita akan jumpa di video berikutnya.